Bagaimana Islam menemukan kebenaran? Lalu apa itu kebenaran dalam perspektif Islam? Dan bagaimana cara kita menemukan kebenaran dalam Islam? Tentunya dengan wahyu dan akal manusia. Kenapa harus berbicara masalah akal? Karena memang itu sudah di insight oleh Allah bahwa kita tuh dituntut untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'tilun. Kita sudah dituntut untuk berpikir. Maka akan sangat lucu sekali apabila ketika kita hendak melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan adanya pemikiran. Berbeda dengan perbedaan pendapat antara mengutamakan akal atau dalil, ini di luar konteks itu, tapi kita di sini untuk mencoba menggunakan akal kita sebagai manusia. Tentunya tetap di Arpupu Al-Barbashi. Cahaya tidak akan pernah terlihat apabila kita tidak mencarinya. Itu hal yang pasti. Sesuatu kebenaran pun, kebenaran yang mutlak tidak akan pernah bisa ditemukan apabila kita tidak bisa mencarinya. Lalu apa cara-cara atau step-step supaya kita bisa mencarinya? Toolsnya itu apa? Tentu dengan menggunakan akal kita sendiri. Akal merupakan sebuah kuasa Allah. Akal merupakan sebuah tools dalam diri kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil di luar hidayah. Maka ini menjadi sebuah konseptual yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menemukan kebenaran di dalam Islam. Dalam menemukan kebenaran, tentu kita akan berpatok pada sebuah theory of truth. Teori kebenaran yang dimana ada step-step nih, atau ada teori-teori yang membangun teori kebenaran itu menjadi sesuatu itu dianggap benar apabila memenuhi dasar-dasar dari theory of truth. Maka kita akan berusaha untuk membahasnya, teman-teman. Kita akan masuk ke theory of truth bagian pertama, yaitu teori korespondensi. Apa itu teori korespondensi? Teori korespondensi itu adalah sesuatu itu dianggap benar ketika isi pengetahuan dalam pernyataan sesuai dengan objek yang dirujuk. Ketika saya menunjuk ini botol, maka pernyataan saya akan dianggap benar apabila memang yang saya tunjuk itu adalah botol. Kalau saya menganggap atau saya mengucapkan ini adalah HP, maka ini tidak memenuhi korespondensi. Karena apa? Objek yang dituju, pernyataan atau realita yang ada ini tidak sesuai dengan apa yang saya ketahui. Seperti itu. Dalam Islam pun kebenaran dalam Islam pun memenuhi teori korespondensi. Di antara contohnya adalah wahyu Al-Quran yang terbukti secara ilmiah, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah membaca Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yang dimana di situ dijelaskan manusia itu tercipta itu dari air, ya teman-teman. Dan ini merupakan sebuah bukti atau real terjadi di dunia saintis bahwa memang adanya kehidupan ini berasal dari air, dan juga manusia itu 70-80% itu terdiri dari air, seperti itu. Lalu bukti yang selanjutnya adalah fase penciptaan janin, yang dimana itu terdapat di Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14, yang di situ dibahas bahwa manusia itu berasal dari tanah lalu digumpalkan menjadi segumpal darah. Maka ini pun secara saintis pun terbukti secara ilmiah gitu. Emang benar-benar kayak gitu, dari segumpal air mani di Al-Alaq itu ya teman-teman. Segumpal air mani lalu dibentuk lagi menjadi segumpal darah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya tidak hanya terbukti secara ilmiah, namun harus bisa dibuktikan secara historis juga, historis dan realita yang ada. Sebagai contoh, fenomena terpisahnya air laut ini terdapat di surah Ar-Rahman ayat 19-20, dan itu memang terjadi di dunia nyata, teman-teman. Realitanya seperti itu. Memang ada air yang tidak terpisah, yang terpisah dan dia nggak mau nyatu. Nanti akan aku sertakan buktinya.
Lalu realita historisnya adalah tentang Firaun, ya teman-teman. Udah jelas sekali historisnya itu memang ada ditemukan di Laut Merah, ada jejak-jejak kayak pasukan berkuda, lalu ada zirah, lalu ada mayat jenazah yang di situ itu awet, tidak lekang oleh zaman, seperti itu, diawetkan oleh Allah. Menjadi bukti bahwa pembuktian Al-Quran seperti itu, bahwa ini loh beneran ada loh. Kami membuktikan kepada kalian, ini loh temenan, beneran ada. Seperti itu teman-teman. Lalu teori yang selanjutnya itu adalah koherensi. Suatu dianggap benar ketika ia koheren atau konsisten dengan sistem pernyataan sebelumnya. Dalam Islam, konsistensi itu sangat penting, teman-teman. Dibuktikan dengan keselarasan antara Quran, hadis, dan akal. Maka ketiga hal tersebut itu harus konsisten, harus adanya yang namanya koheren. Konsep tauhid dan selalu berbuat baik ini merupakan sebuah koherensi dalam Islam. Dalam Islam kita mempelajari banyak hal yang inti muatannya itu adalah tauhid, la ilaha illallah, kalimat yang satu. Maka tidak ada kontradiktif di situ. Sesuatu itu dianggap tidak benar apabila terjadi kontradiktif, teman-teman. Maka Islam tidak. Islam itu menemukan keselarasan seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara kitab-kitab sebelum Al-Quran turun, maka ini menjadi sebuah pembuktian juga, teman-teman, bahwa Islam itu selaras. Buktinya apa? Buktinya Quran itu membenarkan adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi sebuah penyempurna bagi wahyu-wahyu sebelumnya, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah ajaran etika dan hukum Islam. Kita tentu dituntut untuk berbuat baik kepada semuanya, berbuat baik kepada apa yang kita hadapi. Seenggaknya akan ada 3 hubungan yang akan terjalin ketika kita menjadi manusia. Yang pertama itu adalah hablum minallah, hubungan antara kita kepada Allah. Yang selanjutnya itu adalah hablum minanas, hubungan antara kita dengan manusia. Yang ketiga adalah hablum minal alam, hubungan antara kita dengan alam. Ketika kita kaitkan dengan teori koherensi, maka ini menjadi sebuah konsistensi yang diajarkan dalam agama Islam, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pragmatis. Sesuatu dianggap benar bila mana itu bisa menyelesaikan suatu masalah atau bisa mendatangkan impact, dampak kebermanfaatan untuk sesuatu. Dalam Islam, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, maka itu secara nggak langsung itu akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka dalam Quran disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ini menjadi sebuah sikap yang pragmatis, teman-teman. Ada kebermanfaatan di situ. Yang selanjutnya adalah konsep zakat. Zakat ada istilah lazis, teman-teman. Lazis itu adalah lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh. Itu adalah ajaran Islam. Dan secara pragmatis itu sudah memberantas atau menimbulkan kebermanfaatan untuk banyak orang. Zakat sendiri itu konsepnya adalah dari orang yang memang sudah diwajibkan untuk berzakat. Lalu hasil dari zakat itu diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Dalam artian ketika kita sudah menemukan atau sudah melakukan konsep zakat ini, secara tidak langsung kita sudah pragmatis dalam apa? Dalam pemberantasan kemiskinan, teman-teman. Selanjutnya adalah performatif. Teori performatif menyatakan suatu pernyataan dianggap benar apabila ia benar-benar terjadi ketika pernyataan tersebut dinyatakan. Dalam Islam contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kita melakukan kalimat syahadat. Ketika kita melakukan kalimat syahadat yang dimana notabene adalah syahadat itu adalah sebuah ucapan, adalah kalimat yang kita ucapkan, tapi itu berdampak nyata dalam kehidupan kita, berdampak nyata pada keyakinan kita, berdampak nyata pada kelangsungan hidup kita.
Karena kita sudah menghambakan diri kepada Allah. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu adalah zat yang memegang roh kita. Rasul adalah utusan dari Allah. Maka ini menjadi sebuah impact dalam kita untuk melakukan aktivitas kita. Dalam kita melakukan hal-hal yang memang sudah ada di mangkuk dari kalimat syahadat itu, yang sudah berada di dalam wadah syahadat itu, yaitu Islam, teman-teman. Dan yang terakhir adalah konsensus, teman-teman. Konsensus itu adalah sebuah teori yang menganggap pernyataan itu dianggap benar apabila telah disepakati oleh sekelompok orang atau banyak orang. Maka dalam Islam kita mengenal yang namanya ijma' ulama. Ijma' ulama itu adalah sebuah perkumpulan ulama yang dimana memang membenarkan adanya Islam, membenarkan adanya wahyu-wahyu Islam, dasar-dasar hukum yang ada di dalam Islam. Maka dalam Islam pun memang sudah terpenuhi secara konsensus seperti itu. Kenapa aku berbicara panjang lebar terkait teori-teori kebenaran ini? Ingin membuktikan kepada teman-teman semua bahwa Al-Quran itu memang terbukti secara ilmiah, terbukti secara historis dengan realita yang ada, teman-teman. Konsep penurunan Al-Quran itu yang pertama dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz lalu turun ke langit dunia, dinamakan sebagai Anzala. Ketika sudah turun dari langit dunia, lalu diambil satu persatu oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bernama Nazala. Maka dari Lauhul Mahfuz lalu turun ke langit dunia, itu langsung jadi satu Al-Quran. Lalu turunnya itu berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih kepada Rasulullah, dan itu sesuai dengan jejak historis masa kenabian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada yang komen, siapa yang menyaksikan wahyu pertama itu turun? Iya, betul sekali. Itu pertanyaan sangat bagus dari, nanti aku sertakan komennya. Aku akan menjawab pertanyaan tersebut. Siapa yang menciptakan siapa yang menyaksikan Muhammad bertemu dengan Jibril? Pada saat itu Rasulullah itu sedang berdiam diri di Gua Hira dari rumah. Ini akan masuk ke video yang baru lagi, wes. Akan masuk ke video yang baru lagi, kronologi pewahyuan pertama di Al-Quran. Kalau kalian setuju, silahkan komen di bawah, nanti akan aku buatin videonya. Intinya kayak gitu, ketika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, yang dimana itu adalah suratul Alaq ayat 1-5, Iqra, bacalah. Lalu Rasulullah setelah menerima wahyu, Rasulullah itu pulang lalu menceritakannya kepada Aisyah. Lah, kenapa kita bisa tahu? Karena yang meriwayatkan Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril dan menerima wahyu itu adalah istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Loh, kenapa Aisyah itu dengan mudah percaya? Kayak gini, teman-teman. Rasulullah dari muda itu sudah digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Itu dari muda loh ya, dari muda. Karena memang ada sifat-sifat kenabian di dalam diri Rasulullah. Maka Rasulullah disebut sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang terpercaya. Dibuktikan dengan ketika ada warga yang hendak pergi berdagang lalu menitipkan sebagian hartanya kepada Rasulullah, dan banyak yang menitipkan dan hartanya itu tidak terjadi apa-apa, amanah gitu kan. Ini merupakan sebuah gelar yang telah diberikan kepada masyarakat pada saat itu kepada Rasulullah, yang dimana gelar itu bersifat Al-Amin. Gelar itu bernama Al-Amin, gelar yang dapat terpercaya, orang yang dapat terpercaya gitu. Maka secara otomatis Aisyah langsung mempercayainya dong. Terlebih dia suaminya sendiri, seperti itu. Itu terjawab ya, teman-teman ya. Yang menyaksikan, tidak ada yang menyaksikan, tapi penuturan langsung dari Rasulullah, dan itu divalidasi oleh Aisyah berdasarkan konsensus dari orang-orang di masyarakat di Mekah bahwa Rasulullah itu orang yang terpercaya, seperti itu. Kita akan membahas lebih dalam lagi terkait video
terkait tadi yang aku sampaikan terkait wahyu kronologi pewahyuan pertama akan di video yang terpisah. Sekiranya teman-teman bisa meninggalkan like, komen, dan subscribe, dan mungkin video ini sampai di sini. Aku harap teman-teman makin terbuka dengan Islam, makin terbuka dengan hasanah Islam, makin tertarik belajar Islam, entah itu dari fikihnya, dari sejarahnya, dari hukum muamalah dan lain sebagainya, dari tata bahasa dalam Islam, bahasa Arab, nahwu dan lain sebagainya. Aku harap teman-teman makin tertarik dengan Islam. Dan aku harap juga teman-teman bisa menemukan sedikit kebaikan dalam video ini yang aku buat dengan sepenuh hati seperti Malika tentunya. Mungkin itu kita akan bahas di video selanjutnya. Stay tune. Wishes. Gue coba rekam ya Allah.